Jadi secara bangunan itu sekolah itu udah kosong dan semuanya itu beralih di rumah. Nah ini kalau bisa dibilang ya ini sudah sampai Februari 2021 pun masih dalam kondisi ini begitu. Anak-anak masih berada di rumah dan belajar dari rumah, dan jelas kondisi ini bisa jadi membentuk pola interaksi yang berubah begitu dari tahun yang lalu. Dan kita tahu sudah lebih dari 2 semester ya. Ini masuk ke semester yang ketiga saya rasa. Itu anak-anak belajar dari rumah, dan kita tahu berdasarkan data di lapangan banyak sekali kasus-kasus berkaitan dengan bagaimana dinamika anak belajar dari rumah. Mulai dari anak yang bosan, anak yang sudah jenuh, di mana anak hanya yang biasanya bertatap muka dengan gurunya, berinteraksi secara langsung, yang sekarang hanya menatap layar laptop dan lain sebagainya. Jadi kondisi itu sangat-sangat jelas mengubah perilaku ya, dan interaksi yang dunia nyata menjadi dunia maya gitu, iya kan? Saya rasa ya itu yang difokusnya ke anak. Bu Christine, beralih dulu ke Bu Christine begitu ya. Kemudian hal ini dampaknya gimana ke kondisi psikologis anak begitu, Bu Christine mungkin? Ya, baik. Bicara dampak pasti akan sangat luas sekali ya. Meneruskan dari yang Bu Ajeng tadi, sebenarnya lalu sampai masuk ke semester 3 ini sebenarnya lalu masing-masing dari guru, orang tua paling utama sebenarnya sudah mulai bisa mengevaluasi lalu melihat ternyata seperti ini ya polanya ketika pendidikan semua harus di rumah harus dilakukan di rumah. Diskusi kami kemarin sempat mengerucut pada ini berarti sebuah kondisi juga learning loss gitu. Iya, betul, learning loss. Baik itu secara akademis maupun non akademis. Masing-masing orang tua, bapak ibu, mama papa yang mungkin sore ini dengar itu, mungkin benar-benar dibandingkan dengan tahun lalu, tahun sekarang saat ini sudah lebih banyak informasi, lebih banyak mengenal gitu, lebih banyak mengenal anak-anaknya sendiri, baik secara positif maupun negatif gitu ya. Yang semula mungkin ada hal tertentu bisa sharing job dengan guru, sekarang semua harus handle. Nah, kondisi-kondisi learning loss ini yang biasa lalu kami temui juga, gitu. Sharing dengan orang tua juga gitu. Oh ternyata banyak sekali ya gitu dampaknya gitu. Positifnya mungkin di satu sisi lalu kedekatan, keterikatan orang tua juga semakin jauh bisa mengenal anak-anak, itu dampak yang positif sangat positif. Bahkan keluarga menjadi semakin terlihat bertumbuh di situ, komunikasi menjadi oke begitu. Kami yakin itu masing-masing keluarga pasti merasakan. Dan dampak negatifnya yang orang tua rasakan ke anak itu paling terasa ketika ukurannya itu tadi ada yang hilang ya gitu. Misalkan nilai ketika orang tua nggak bisa ikut mendampingi, nggak bisa ikut menjelaskan, ya kayak anak tuh ya udah yang penting dia mengikuti, dapat nilai, naik kelas dan lolos begitu. Tapi ada hal yang lain juga yang sekarang sudah mulai terasa dikeluhkan oleh orang tua. Kebanyakan lalu kok jadi pola tidur berubah ya, disiplinnya jadi nggak muncul lagi ya gitu, jadi kabur lagi ya gitu. Jadi ada hal-hal tertentu ya Bu Ajeng ya, jadi yang non akademis itu mungkin saya sendiri juga mungkin rasakan, Bu Ajeng sendiri juga mungkin rasakan, itu juga ternyata ikut menjadi dampak ketika kita tidak ikut mengelola juga, termasuk terkait dengan tadi kedisiplinan, termasuk dengan manajemen waktu yang anak-anak biasanya sudah tertata dengan jadwal, sekarang semua harus dihandle sendiri begitu di rumah, dipaksa untuk mandiri juga. Nah itu kondisi yang itu menjadi tantangan lagi sebenarnya. Jadi seputar itu sebenarnya yang menarik untuk bisa kita diskusikan bersama. Mungkin nanti dari orang tua bisa bercerita begitu mungkin. Apalagi kalau bicara masalah learning loss, takutnya nanti ke depannya untuk untuk beberapa nilai yang mungkin bisa menjadi bekal untuk anak malah ada sebagian yang hilang begitu ya, malahan repot juga nanti untuk peserta didik ke depannya begitu ya. Nah, kemudian nih bicara masalah learning loss, Daniel masih akan menggarisbawahi lagi nih Bu,
Bu Ajeng dan juga Bu Christine. Kira-kira nanti ada nggak sih kiat-kiat yang mungkin bisa dilakukan oleh guru ataupun juga orang tua supaya learning loss tadi ini bisa istilahnya mungkin ke backup untuk para peserta didik? Oke, baik. Mungkin kalau saya melanjutkan yang tadi, adakah kiat-kiat atau harus disikapi seperti apa? Mungkin begitu, Mas Dede. Kita tetap harus optimis sih. Semua pasti bisa dilalui. Toh, apa yang paling penting itu adalah prinsipnya jangan sampai menyerah menghadapi anak sendiri. Nah, kadang itu kan bahayanya ketika orang tua masih berproses tapi kadang lalu keluhannya saya angkat tangan Bu gitu. Nah, itu kan aduh jangan begitu dulu Bu begitu ya. Nanti kalau orang tuanya udah angkat tangan siapa dong yang harus handle gitu ya. Jadi, jangan sampai mbaknya ya di luar. Yang penting adalah jangan sampai terfikirkan. Kalau terlintas mungkin situasi orang itu beda-beda. Terlintas pikiran kadang lelah gitu mungkin ya. Tapi kalau sampai lalu menjadi putus asa dan sampai berpikir ke arah begitu jangan dulu. Karena yang paling penting adalah kita harus memahami pola ini banyak mengubah hidup kita. Kita harus menyadari dulu dan harus berproses untuk menerima itu. Sehingga kiatnya yang pertama adalah belajar untuk beradaptasi. Gitu. Jadi beradaptasi ini juga terhadap banyaknya perubahan yang terjadi. Gitu. Jadi mungkin seperti tadi ada learning loss non akademis, tadi ada manajemen waktunya menjadi nggak bagus, lalu mungkin juga interaksi sosial juga menjadi berubah begitu. Nah, ini kita harus temukan pola baru untuk akhirnya itu bekal kita untuk beradaptasi yang memang sekarang kondisinya sudah berbeda. Ini mungkin asik Bu Ajeng ketika kita bisa ceritakan salah satu sharing dari teman-teman yang WFH, WFO. Bisa menceritakan. Nah, apalagi sekarang nih orang tua banyak yang WFH juga begitu ya. Mungkin gimana nih kiat-kiatnya yang bisa dilakukan? Mikirin pekerjaan tapi jangan lupa mikirin tentang bagaimana perkembangan buah hatinya nih. Gimana nih kiat-kiatnya? Ada cerita yang Oke. Ada beberapa cerita yang masuk begitu yang sharing ya ke kami ya sesama orang tua begitu berdiskusi kaitan dengan ini harus bagaimana dan lain sebagainya menyambung tadi yang disampaikan oleh Bu Christine. Ada satu ini cerita dari seorang mamah begitu ya yang sungguh luar biasa. Saya mulai dari yang WFO ya. Awalnya mungkin di awal-awal pandemi yang diharuskan untuk WFH jadi pendampingan bisa full begitu kepada anaknya, tapi semakin kesini kan kita tahu ada beberapa perusahaan yang sudah mulai WFO ya, WFO. Jadi bagaimana? Lalu sedangkan anak-anak masih BDR, anak masih BDR, orang tua sudah WFO, dua-duanya baik si ayah maupun si ibu begitu. Sedangkan anak di rumah dengan ini pengasuh pengganti ya atau mbaknya begitu. Nah, sedangkan kita tahu kalau mbaknya itu kadang kan bisa, iya, jadi jangan sangat terbatas juga untuk melakukan pendampingan, apalagi kalau harus berkaitan dengan IT misalnya, iya kan harus online meet begitu dengan gurunya. Nah, itu kan sangat-sangat menguras ini ya pikiran ya. Jadi harus bagaimana sebagai orang tua, sedangkan orang tua jelas kan pingin anaknya ikut online meet dan anaknya tidak ketinggalan materi yang disampaikan oleh gurunya dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan oleh si mamah ini, dia istilahnya bahasa Jawanya apa? Riwa-riwi ya. Jadi dia ini izin gitu. Jadi minta izin kepada dari kantor. Jadi pagi ke kantor begitu, lalu jamnya untuk online meet begitu dengan gurunya, dia pulang. Iya, dia pulang begitu lalu mendampingi anaknya selama kurang lebih 1 jam. Setelah itu balik lagi ke kantor. Seperti itu yang terjadi ya. Luar biasa. Terus ya udah selesaikan pekerjaan kantor baru pulang. Nah, itu yang terjadi setiap hari karena kita tahu bahwa ada sekolah yang online meet-nya 1 minggu 3 kali, ada yang 1 minggu 2 kali, ada yang 1 minggu full begitu setiap hari. Jadi ya itu yang dilakukan. Itu yang pertama yang sharing ke kami. Jadi ya benar juga itu bagian dari bagaimana orang tua beradaptasi. Itu bagian dari bagaimana dia mensikapi dari pengalamannya dia, yang dia harus lakukan apa? Ya seperti itu. Dia akhirnya dalam tanda kutip
nggak apa-apa deh berlelah, berkorban ya, berkorban waktu untuk anaknya, nggak apa-apa gitu. Yang penting jalan semua, dan akhirnya memang jalan semua kan. WFH tetap jalan, pendampingan dengan anak tetap jalan. Jadi tanpa meninggalkan kewajibannya masing-masing, begitu ya. Tenaganya ekstra, luar biasa ekstra begitu. Apalagi memang di masa-masa pandemi seperti ini, sepertinya banyak sekali hal yang harus benar-benar dipush gitu ya. Betul, luar mulai biasa. dari kemampuan IT, mungkin ada kemampuan untuk beradaptasi juga, apalagi sekarang masa pandemi kita masih harus dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Nah, banyak hal yang memang harus kita pelajari secara cepat begitu ya. Nah, bicara masalah pola orang tua tadi, kalau misalnya sudah bekerja, kemudian pasti kan akan berpengaruh pada semua aspek-aspek dalam keluarganya. Bagaimana nih hal-hal yang mungkin bisa dilakukan dari orang tua tadi untuk bisa mengelola atau mungkin memanage begitu ya, terkait tadi hal-hal yang harus dipikirkan, entah mungkin tentang pekerjaan, entah yang rumahnya juga, atau perkembangan buah hatinya begitu. Monggo bisa dari Bu Ajeng atau Bu Christine dulu. Baik. Ya jelas kita bicara tentang adaptasi tadi ya, penyesuaian begitu. Saya rasa setiap keluarga memiliki pola penyesuaian sendiri-sendiri ya. Jadi yang kami tahu kemarin sempat kami berdiskusi juga, banyak keluarga yang sudah mulai memiliki manajemen waktu mengikuti ritme pekerjaan mereka dan tanggung jawab mereka. Contohnya begini, misalnya si ayah harus WFH, ya, terus si ibu harus WFH, begitu. Lalu sedangkan si ibu juga di sisi lain harus mengerjakan pekerjaan domestik. Nah itu kan nggak gampang ya. Di sisi lain juga harus mendampingi anak BDR begitu. Wah sungguh sangat luar biasa. Jadi yang mungkin tadinya sebelum masa pandemi pola itu sudah tertata dengan rapi, misalnya pagi hari membangunkan anak-anak, lalu menyiapkan makanan mereka dan lain sebagainya, sarapan, menyiapkan makanan keluarga begitu, lalu si ayah berangkat, si ayah berangkat kerja, anak-anak berangkat sekolah, lalu si ibu begitu sebelum persiapan menuju ke tempat kerja mungkin menyelesaikan pekerjaan domestik yang lainnya. Nah lalu berangkat kerja, lalu pulang, anak-anak juga sudah pulang bersama ibunya misalnya, kemudian dia sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan ini dan itu sudah tertata. Sedangkan yang sekarang kan waktu untuk online meet misalnya itu misalnya di pagi hari begitu, sedangkan biasanya si ibu pagi hari sudah mapan dengan pekerjaan domestik yang sudah selesai. Nah akhirnya apa yang terjadi ya sudah, berarti manajemen prioritasnya itu yang mulai menjadi berubah. Oke lah, mungkin pekerjaan domestik dilakukan nanti, contohnya misalnya cuci baju, oke nanti begitu, cuci piring, oh ya nanti, aku tak dampingin anakku dulu gitu. Yang biasanya bisa segera dan cepat diselesaikan, oke ada waktu untuk beristirahat, yang sekarang polanya menjadi berubah. Mungkin ya seperti itu ya kemarin. Kalau dari Bu Christine sendiri gimana nih, terutama dalam hal ini adalah terkait mungkin psikologi untuk interaksinya begitu? Tetap yang tadi disampaikan Bu Ajeng, semua tetap bermuara lalu pada akhirnya di komunikasi, juga dukungan gitu. Kalau tadi terkait dengan pembagian tugas itu kan masalah teknis sekali, tapi kadang di rumah itu kalau ayah dan ibu, suami dan istri bahkan tidak pernah ngobrolin ini, tidak pernah mengkomunikasikan ini, jadinya bisa salah paham juga. Jadi manajemen waktu, manajemen prioritas tadi tetap harus didasari dengan bekal komunikasi dalam keluarga, lalu dukungan juga gitu. Sehingga misalkan yang tadi disampaikan Bu Ajeng, ada hal-hal yang harus berubah. Yang biasanya sudah tertata sedemikian rupa pekerjaan rumah, sekarang jam 8 udah harus cut karena anak-anak meet, maka mama jadi nggak bisa ngepel misalnya kayak gitu. Nah ini perlu dikomunikasikan dengan suami misalnya, dikomunikasikan bahwa ya Pak, ini kayaknya polanya agak berubah deh, maaf ya kalau misalkan beres-beres rumahnya jadi sore hari gitu. Maaf ya kalau nyucinya jadi harus malam. Ini kan hal kecil, sepele, tapi kalau masing-masing tidak dibekali dengan kesadaran bahwa oh ya memang harus berubah,
nggak diomongin juga, nggak dikomunikasikan juga, ini bisa pemicu juga gitu. Tahu-tahu suami pulang kerja udah kok rumah belum beres, padahal ada yang memang harus berubah di situ. Nah ini harus sadar bareng-bareng. Jadi proses adaptasi ini juga harus bareng-bareng. Termasuk juga di pembagian tugas misalkan. Dengan anak harus di rumah, itu kan pekerjaan ibu ini nambahnya mungkin lebih dari 100% begitu ya. Nah ini pembagian tugas menjadi berjalan. Mungkin lalu bagi yang pasangan yang memang harus bekerja di luar rumah harus menjadi paham juga gitu. Karena memang sekarang full 100% anak harus di rumah, full harus didampingi sehingga pola berubah diadaptasikan bersama-sama. Ya itu tidak ada masalah gitu. Justru itu pada akhirnya nanti untuk kebaikan bersama sehingga nggak ada miskomunikasi, nggak ada. Lalu sekarang kata data gitu ya, pandemi kok malah angka perceraian naik gitu. Karena itu gitu ya, karena padahal sebenarnya di satu sisi itu waktu-waktu yang kita itu bisa intens gitu komunikasi dengan keluarga. Termasuk juga terkait dengan pembagian tugas. Ada hal tertentu, Bu Ajeng, kalau kita bicara ini ya, psikologi keluarga gitu anak. Jadi melibatkan anak dalam aktivitas itu kan muaranya sebenarnya goalsnya PAUD itu di situ ya. Jadi misalkan ketika mama harus masak gitu ya, mungkin nggak setiap kali masak bisa, tapi sesekali mungkin anak-anak dilibatkan. Kak, kamu yang ngitung wortelnya ya, kamu yang motong wortelnya ya gitu. Mungkin memang jadinya nggak ideal, nggak bagus sih, tapi ya sudahlah gitu. Karena sebenarnya di situ masaknya jalan, satu tujuan tercapai, tujuan lain anak-anak tuh belajar sebenarnya beraktivitas ketimbang dia harus lari dengan aktivitas sendiri dengan HP, dengan gadget, dengan TV begitu. Nah itu ada saat mungkin itu dipakai momen-momen yang seperti itu yang sebenarnya itu goals dari pendidikan anak usia dini. Nah, pendidikan anak usia dini itu kan semua aktivitas di rumah bisa. Mungkin nyuci, kakak yang masukkan di mesin cuci ya gitu. Nanti mama tinggal yang putar, tinggal yang colok gitu. Nah mungkin memang ini yang mau nggak mau kita seperti dipaksa oleh keadaan, tapi sebenarnya itu bagus gitu. Sebenarnya bagus gitu. Tinggal ya memang sih seperti tadi disampaikan ekstra sabar, ekstra bagaimana meresponnya begitu ya. Kalau misalnya udah positif thinking pasti semua bisa berjalan dengan baik. Ya, makanya tadi saya sampaikan di awal sebenarnya yang paling penting adalah sampai ke tahap ini gitu. Jangan sampai merasa sudah lelah dulu, sudah putus asa dulu. Itu harus jadi pantangan gitu deh. Kalau kita ngobrol antar orang tua sharing begitu, pantangannya itu deh gitu. Lelah itu boleh gitu ya, lelah ya istirahat aja gitu. Tapi jangan sampai lalu seolah-olah menjadi putus asa nggak ada anak sendiri. Nanti nggak bagus untuk semua. Mungkin itu sih ya Mas. Kalau kemarin ada nggak nih mungkin sebagai psikolog begitu ya, ada kasus nggak nih mungkin ada orang tua atau keluarga yang sudah berkonsultasi begitu, ada nggak kemarin selama pandemi ini? Ya sebenarnya ini kasus lumayan banyak sih Mas. Jadi ada bisa dibagi di beberapa hal gitu kasus yang masuk ini. Pertama, game addict. Ya, kecanduan games anak-anak itu sampai mungkin ya kategorinya lumayan ya, lumayan agak parah baru datang gitu. Itu sebenarnya agak sayang juga, tapi mungkin orang tua sebelumnya sudah berusaha, hanya memang sayangnya datang itu ketika game addict sudah menimbulkan dampak lain seperti agresivitas yang muncul. Jadi addict game, kalau anak sudah addict game gitu, HP lemot aja itu bisa memicu agresifnya itu. Ibunya dipukuli gitu, apa-apa dibanting, apa-apa itu kasus yang muncul dan cukup banyak yang terjadi di anak-anak. Yang lain kekerasan dalam rumah tangga, itu juga lumayan banyak juga yang muncul, entah antar pasangan begitu, suami istri atau mungkin terhadap anak gitu. Karena ya secara tidak langsung sebagai orang tua pun harus belajar juga begitu ya, untuk mengelola begitu, untuk menghadapi juga gitu kondisi ini. Jadi KDRT itu juga lumayan banyak dan itu tidak hanya fisik begitu ya, fisik, emosi, seksual gitu pun juga lumayan banyak kasus itu datang begitu. Jadi
yang lain yang mungkin ada juga loh anak yang langsung datang. Jadi kebanyakan rata-rata sekarang SMP itu dengan sadar bilang ke orang tuanya bahwa mah aku butuh ke psikolog. Nah karena orang tua udah bingung dulu nih gitu. Anakku bilang begitu gitu, tahunya kenapa gitu. Dan sebenarnya dia hanya ingin sharing. Menurut saya bagus, saya mengapresiasi sih anak SMP sudah sadar bahwa dia butuh yang lain gitu, dia butuh situasi lain. Jadi kondisi-kondisi yang sebenarnya tanpa disadari dia sudah dalam kondisi stres. Kondisi yang lain yang tidak disadari sebenarnya dia overthinking gitu. Overthinking ya karena banyak hal ya sekarang ya. Dan itu rata-rata ada perempuan, ada laki-laki juga ada begitu. Jadi mungkin karena pola yang lalu mereka itu pulang sekolah sudah habis energi sudah habis energi. Sekarang itu bahkan sampai sebelum tidur mereka energinya masih banyak. Lalu akhirnya kenapa ya insomnia tiba-tiba ini gitu. Nah itu juga banyak yang muncul demikian kasus-kasus. Kalau anak SMP, SMA itu rata-rata yang masuk yang demikian gitu. Kalau yang game edik gitu-gitu banyak yang SD usia PAUD itu juga banyak. Orang tua juga terkait dengan itu tadi, biasanya komunikasi lagi dengan pasangan itu mereka kadang sadari gitu, ini kok menjadi tidak bagus, atau mungkin yang terbiasa dengan ritme pekerjaan masing-masing gitu, sibuk, sekarang harus mau nggak mau full 24 jam setiap hari di rumah berdua. Nah kadang intrik-intriknya jadi muncul. Oke, ya lumayan complicated ya sebenarnya ya. Banyak hal yang dihadapi, banyak teman-teman baru, apalagi dengan adaptasi kita di masa pandemi seperti ini ya. Terutama dalam hal ini mau nggak mau pasti nggak akan jauh-jauh dari gadget begitu ya. Nah, kalau tadi kita bicara tentang gadget atau mungkin masih kaitannya dalam lingkup keluarga. Nah, kita agak geser sedikit ke lingkungannya. Apalagi kan anak-anak ini kan sekarang serba di rumah semua, mau keluar juga masih disarankan untuk tidak begitu ya. Nah, kemudian gimana nih untuk terkait perkembangan anak-anak dalam hal sosialnya? Ada kendala-kendala nggak temuan-temuannya begitu? Kalau masalah kendala ada ya, maksudnya kita bisa mengamati dari lingkungan sekitar aja begitu. Contohnya di lingkungan kami begitu, pembatasan interaksi antar anak tetangga aja ada kayak gitu. Nah, tapi apakah mereka benar-benar nggak bisa bersosialisasi sama sekali? Ya enggak gitu. Namun sejak awal ini edukasi yang diberikan oleh orang tua begitu, dan juga lingkungan yang ada di sekitar anak bahwa kalau bermain harus apa begitu. Jadi kan harus pakai masker, ya protokol kesehatannya jalan begitu, dan mainnya nggak banyak-banyak anak begitu. Jadi mainnya mungkin tetangga kanan kiri dan lain sebagainya. Itu jadi tidak yang sampai benar-benar kita saking boringnya ya batasin anaknya di rumah aja dan lain sebagainya gitu. Dan ada sharing juga berkaitan dengan menyambung dari energi ya, kaitannya dengan energi, penyaluran energi gitu. Ya kita tahu bahwa interaksi sosial itu kan kebutuhan dari anak ya. Anak bisa mengenal lingkungannya itu kan harus dengan cara berinteraksi. Ya memang lingkungan pertamanya adalah keluarga kayak gitu. Tapi kalau keluarga terus begitu kan ya enggak ya. Ya jadi kan harus lingkungan sekitarnya. Yang dilakukan di sini banyak hal, karena kita tahu bahwa anak itu energinya besar sekali. Kalau nggak tersalurkan dengan baik, ya itu tadi banyak yang terjadi begitu ya. Insomnia, kasus-kasus insomnia itu tidak hanya terjadi pada anak-anak SMP, SMA begitu, ternyata SD pun iya begitu. Maka dari itu apa yang terjadi? Ya itu tadi berubahnya pola tidur. Jadi nonton TV sampai malam karena sudah tahu bahwa besok nggak sekolah. Itu kan nggak harus bangun pagi. Iya, nggak harus bangun pagi. Apalagi online meet-nya di tengah hari gitu ya, jam 10, jam 11, jadi kan bangun siang. Nah itu kan pola ini kan berubah banget. Nah itu tadi dampaknya kan sangat-sangat luar biasa. Nah, jadi energinya terkuras di malam hari, udah lelah baru dia tidur, jadi bangunnya bangkong kan istilahnya kayak gitu. Nah oleh karena itu yang dilakukan ini yang ya contohnya kami di lingkungan begitu, itu ngajak anak-anak bangun pagi dan jalan ke sawah
sawah. Kebetulan kan Salatiga banyak ya, masih sawah ya? Banyak sawah kayak gitu-gitu kan. Jadi itu kan area-area yang kita tahu bukan kerumunan ya, jadi nggak banyak orang. Jadi ajak mereka ke sawah. Yang dilakukan apa? Ya udah jalan aja di itu sawah, terus olahraga, cari panas lah istilahnya begitu, olahraga. Terus habis gitu mancing ikan kecil itu apa istilahnya, ikan cetol. Ikan cetol lah pas kayak gitu. Ya itu aktivitas untuk menyalurkan energi mereka. Tetap mereka bisa berinteraksi, apalagi mereka bisa berinteraksi dengan lingkungan. Dan untuk anak-anak PAUD sendiri, anak usia dini sendiri, mereka bisa mengenal dan belajar dari lingkungannya. Menghitung ikan, begitu ya, menghitung apa yang ditemukan, yuyu itu kayak gitu-gitu. Terus habis gitu mereka belajar, kalau setiap hari mereka diajak jalan ke sawah misalnya, dari hari ke hari dia akan belajar proses pertumbuhan padi dan lain sebagainya. Jadi untuk interaksi sosial, yaitu tadi kembali kepada bagaimana orang tua membuat pola untuk apa ya istilahnya dalam kesehariannya gitu, supaya ini tadi anak interaksi sosialnya tetap jalan begitu, dan energinya tetap tersalurkan begitu, dan apa ya, perubahan ini tidak yang sampai berdampak negatif gitu, tapi membawa dampak yang positif, mungkin seperti itu. Apalagi prinsipnya sekarang anything dan anywhere begitu ya. Bisa belajar dimanapun dengan apapun begitu ya, dengan segala macam apa yang ada di rumah atau di lingkungannya bisa dijadikan objek belajar begitu ya. Kalau Bu Christine sendiri, kemudian bagaimana nih masalah sosialnya anak-anak, terutama dalam masa-masa pandemi seperti ini untuk anak-anak PAUD begitu? Lalu bagaimana mereka harus mencapai kemampuan sosial gitu. Sebenarnya lalu semakin kesini tidak perlu menjadi sebuah kekhawatiran sih. Seperti yang tadi disampaikan Bu Ajeng, ya semua itu sebenarnya bisa jadi objek. Bahkan ketika itu satu RT misalkan ya ada berapa 5 anak lalu jalan-jalan, itu sebenarnya cukup untuk mereka lalu punya teman. Interaksi sosial sekarang juga kalau kita bisa melakukan secara terbatas dengan demikian, tapi itu mungkin tidak apa-apa untuk dilakukan. Yang terpenting adalah orang tua juga mempunyai konsep bahwa tidak perlu punya kekhawatiran yang berlebihan, nanti kemampuan sosialisasi anakku menjadi buruk bagaimana. Setelah itu pertanyaan itu kadang-kadang muncul. Orang tua harus paham juga bahwa sosialisasi itu tidak berarti atau bukan berarti punya teman banyak. Jadi kadang kan lalu dia nggak punya banyak teman gitu, nanti sosialisasi bagaimana? Makna dari sosialisasi itu adalah ketika anak belajar. Anak belajar tentang nilai-nilai yang ada di lingkungan, entah nilai budaya, nilai moral, nilai etika. Jadi ketika dia berhasil mengenali, dia paham, sebenarnya itu goals dari, itu tujuan dari sosialisasi. Sosial tadi ya. Jadi bukan berarti harus banyak teman. Punya banyak teman kalau pengaruhnya buruk juga berarti nggak bagus juga sosialisasinya gitu. Justru sekarang orang tua yang bisa diamati adalah sosialisasinya harus diubah ke bukan banyaknya teman, maka lebih fokus ke keberhasilan apa sih yang bisa ditunjukkan oleh anakku terkait dengan kemampuan sosialnya. Paling gampang diamati, semua orang bisa mengamati. Goals nggak anakku di usia PAUD itu dalam membuang sampah pada tempatnya. Gitu. Itu kan bukan satu bentuk interaksi yang kita ngobrol sama teman. Social awareness-nya. Iya. Tapi sebenarnya lalu dia sedang belajar hal penting gitu. Dia sedang juga belajar menghargai lingkungan, menjaga lingkungan, begitu dengan hal yang sangat mudah. Jadi saya tuh pengen sebenarnya orang tua itu PAUD gitu ya, TK atau mungkin guru gitu ya, jangan tidak mengacu pada raportnya seperti apa gitu. Betul. Tapi lulus TK itu harus berhasil membawa anak-anak untuk satu, contohnya itu tadi, kalau sudah bisa buang sampah pada tempatnya, ikut menjaga lingkungan, baru bangga dia gitu. Karena sebenarnya itu kemampuan interaksi sosial, jadi dia paham sosial secara luas, dia belajar moral, itu goals di situ. Baru nanti kalau bicara yang lain, akademis itu di jenjang yang lainnya. Tapi kalau PAUD itu yang seperti ini dulu aja. Nah,
dan justru kan belajarnya itu bukan dari teman sebaya, anak-anak belajar moral dan etika. Justru dia belajarnya dari siapa? Bisa jadi orang tuanya tua, ya. Bisa jadi tetangga mungkin sebelah, mungkin bisa jadi teman juga, bisa jadi gitu. Maka tadi saya sampaikan, teman banyak 10 misalkan, saya punya teman tuh 10, setiap main tuh ya paling enggak tuh temennya 10. Bagusnya kalau ke 10-nya itu juga dibawa ke hal-hal yang positif semuanya gitu. Jadi sebagai contoh di tempat saya gitu ya, di lingkungan saya ini, anak-anak gerombol nih banyak, tapi salah satunya pakai HP, sehingga mereka akhirnya HP semua. Ngapain gitu, di rumah aja masing-masing gitu, bawa HP bisa. Tapi kalau kumpul lebih baik letakkan HP, lari-lari aja deh kalian gitu. Itu lebih bagus gitu. Di situ anak akan belajar banyak hal. Dia akan belajar bagaimana cara berinteraksi. Dia akan belajar bagaimana rasanya mungkin dicurangi teman. Nantinya akan belajar problem solving di situ, menyelesaikan masalah. Oh, ketika ada temannya dicurangi, dinakali, ini aku harus bagaimana. Justru di situ tuh belajar. Kita bicara sosialisasi itu di sini. Jadi kalau yang tidak perlu berpikir atau punya ketakutan bahwa sosialisasi nanti nggak punya teman, enggak. Tapi apalagi di level PAUD, hal-hal yang mengerucut yang demikian aja, masalah etika, moralitas itu goals di anak itu lebih oke. Lebih ke makna ya pokoknya intinya untuk saat ini begitu ya. Justru karena anak itu belajar, dia sedang belajar. Oke, sebelumnya kita ke WhatsApp-nya dulu karena sudah ada yang ikut bertanya di sini. Terima kasih untuk Mbak Lydia. Malam Mas Daniel tanya, pelajaran mendidik anak itu kan harus dilakukan sejak dini ya. Sekarang anak saya sudah SMA, tapi aktivitas di rumah seperti menyapu, mencuci dan lain-lain tidak begitu pandai untuk melakukan. Nah, untuk belajar kalau bisa dikatakan bisa diacungin jempol. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan kondisi seperti ini? Bagaimana cara agar anak bisa melakukan pekerjaan di rumah dengan baik? Ini Bu Christine ini aku ini ya. Mungkin nanti bisa saling melengkapi begitu ya dari masing-masing pengalamannya. SMA ya? SMA. SMA ya. Cowok apa cewek? Cewek kayaknya ini ya. Apalagi bisa bicara tentang menyapu, cuci. Menyapu harus cewek ya? Kayaknya ini banget ya terlalu. Oke. Ya. Sebenarnya ini juga momen yang atau timing yang pas sih, karena sebenarnya kan Mas Menteri sendiri gitu ya mengarahkan bahwa ini akademis itu bukan nomor 1 sekarang, Merdeka Belajar. Lalu ditekankan pada kecakapan hidup, gitu ya. Kita kaitkan dengan kecakapan hidup. Mau level PAUD sampai SD, SMP, SMA, sebenarnya dalam ranah kecakapan hidup itu hampir semua bisa dilakukan. Kuliah juga, mahasiswa ya. Itu hampir semua bisa dilakukan, apalagi kalau sekarang lebih fokusnya di rumah dan lingkungan. Bagaimana sebenarnya kalau sudah SMA mungkin berhenti mengomel pertama gitu ya. Nah, mom harus berhenti ngomel. Itu natural gitu. Ya, betul. Bisa jadi. Tapi mungkin justru dicoba untuk diajak komunikasi terkait dengan komitmen dengan anak, karena sudah SMA sih. Tadi pertimbangannya SMA. SMA itu prinsipnya berhenti mengomel karena sebenarnya anak udah bisa diajak ngobrol, gitu. Diajak ngobrol. Sertakan juga pemahaman bahwa kenapa sih dia harus menguasai, misalkan cewek, kenapa harus menguasai pekerjaan rumah, gitu. Tidak melulu mungkin berupa nasihat lalu atau hal yang harus dia lakukan, karena ya itu tadi naturali semua ibu tuh pasti punya bekal untuk memberikan itu, ya, memberikan kuliah itu. Tapi mungkin agak bergeser ke biasanya masing-masing keluarga di setiap anak gitu. Dia punya role model yang dilihat atau sosok yang dilihat. Kita mungkin bisa agak melebar sampai ke situ. Agak melebar sampai ke situ. Karena SMA tuh sebenarnya anak SMA sekarang itu pengetahuannya sudah banyak. Coba lebih banyak diajak ngobrol saja. Atau mungkin hal yang kenapa sih sampai dia nggak mau gitu? Ataukah dalam pekerjaan rumah sama sekali dia tidak mau semua, atau mungkin hal-hal tertentu saja, misalkan ya hanya nyapu aja tapi nyuci mau gitu. Mungkin itu juga perlu dilihat gitu, sehingga kalau memang ada yang nggak disuka sebenarnya ya wajar juga ya. Saya sebagai ibu rumah tangga juga mungkin tidak semua pekerjaan rumah itu saya suka untuk mengerjakan. Bu Ajeng gitu nggak ya? Walaupun kadang ada situasi kita dipaksa gitu ya, kita dipaksa. Nah itu mungkin bisa secara tidak langsung ditanamkan juga ke anak. Sharing dari mama misalkan gitu, dari pengalaman dari mama misalkan.
mama tuh dulu juga nggak bisa masak, tapi ketika menikah ada sesuatu Perubahan. Titik poinnya begitu ya. Poin yang memang itu anak diarahkan untuk Berpikir. itu toh alasan aku harus mengerjakan gitu. Sama aja sebenarnya dengan sekolah. Sekolah itu kan juga nggak semua mata pelajaran itu kan suka. Tapi ada satu kondisi yang kita tuh mau nggak mau harus menjalani. Cukup menjalani aja kok. Dengan gitu kamu tahu. Dengan begitu kamu tahu. Atau mungkin opsi yang lain. Pilihan yang lain begitu ya. Iya. Bisa seru nggak kalau dia dikasih challenge? Ya, itu apalagi remaja ya. Iya. Remaja. Dikasih challenge gitu. Jadi Dan reward mungkin ya. ya, kalau dulu bicara mungkin di anak-anak itu masih reward punishment yang berupa apa? Barang, interaksi atau mungkin apapun gitu. Nah, kalau SMA mungkin sudah agak beda lagi gitu. Mungkin terkait dengan hal-hal yang dia inginkan, hal-hal yang dia cita-citakan, hal-hal yang dia impikan atau apa yang terdekat dengan dia gitu. Minimal mungkin milih kuliahnya boleh lah ya. Nah, atau hal yang lebih sederhana lagi, TikTokannya. Medsosnya boleh agak sedikit dilonggarkan begitu ya. Bisa nggak sekali-sekali bikin TikToknya ini nih challenge dari Nyapu. mama. Challenge dari mama begitu gitu. Nyuci. Gimana gitu. Itu apa? Ya kadang memang ada remaja ya mungkin kebanyakan ya remaja sekarang. Memang kita mau nggak mau harus mendekati dengan pola mereka yang ada di mereka sekarang sih. Dunia seputar mereka itu kan sekarang ya itu aja sebenarnya gitu. Tapi tidak apa-apa untuk dicoba dulu, dan saya yakin sebenarnya kalau SMA itu biasanya bisa diajak ngobrol. Tanyakan aja kenapa tidak melakukan. Kadang misalkan ada datang ke tempat saya, nanti jawabannya saya udah tahu Bu gitu. Tahunya dari mana ya? Karena terlalu sering gitu. Gitu. Nah, mungkin dengan ajak ngobrol bisa beda. Intinya komunikasinya begitu ya. Komunikasi mungkin kan sudah beda ya. SMA dengan yang kalau masih SD bisa instruksi gitu. Nyuruh anak melakukan gitu bisa. Kalau SMA nyuruh udah dia tugas dari guru juga menumpuk gitu ya. Sekarang ditambah suruh juga gitu. Jadi mungkin membangun kesadaran, komunikasi untuk membangun kesadaran, akhirnya anak paham bahwa oh ya ada hal yang mungkin belum mau aku lakukan, tapi itu mau nggak mau harus aku tahu tidak aku tuh lakukan. Oke, begitu ya. Semoga jawabannya bisa memberikan ide untuk Ibu Lydia yang sudah bergabung untuk sore hari ini. Nah, terakhir sebelum kita pamitan, karena tadi udah hampir jam 7 malam, cepat sekali ya ini ya. Kayaknya harusnya 3 jam ini kita ngobrol di sini. Nah, terakhir, mungkin apa nih yang bisa kita tekankan atau yang bisa kita sampaikan kepada, kalau Bu Aja mungkin kepada orang tua atau kepada orang guru-gurunya dan juga Bu Christine untuk terkait psikologi, hal-hal apa nih yang harus benar-benar bisa disadari oleh lingkungan terkait pola anak yang sekarang ini? Kalau dari saya pribadi ya, lebih cenderung kepada apa ya? Ya yang pertama jelas harus bisa terus ya untuk beradaptasi, dan kita tahu bahwa kalau kita sudah mulai menyadari bahwa kita bisa menyesuaikan diri, kita stop di situ ya jangan gitu. Penyesuaian harus terus dilakukan. Tapi sebelum pada proses penyesuaian itu ya kesadaran tentang kondisi. Kesadaran tentang kondisi, oke, ini keluargaku, oke, ini tanggung jawabku, ini dari sisi orang tua ya. Jadi oke, ini pekerjaanku, oke, ini pekerjaanku di rumah begitu. Jadi kesadaran diawali dari kesadaran. Dari kesadaran pribadi itu baru dikomunikasikan begitu. Dikomunikasikan yang pertama jelas kepada pasangan ya. Jadi yang tadi sempat disinggung oleh Bu Christine, pembagian tugas, dan kita tahu bahwa pekerjaan di rumah itu tidak murni adalah pekerjaan ibu saja begitu, karena kita harus bisa berbagi tugas begitu. Kalau semuanya ibu ya jelas kasian ya. Nah, itu dia. Jadi dan itu dikomunikasikan kepada pasangan, setelah dikomunikasikan kepada pasangan, dikomunikasikan juga kepada anak. Kita tahu tidak harus menunggu anak SMP atau SMA dulu baru kita mengkomunikasikan kondisi kita yang sekarang ini sejak dini pun bisa dilakukan begitu. Namun itu tadi sesuai dengan bahasa anak yang mereka pahami gitu. Saya yakin
orang tua pasti memahami bagaimana kriteria anak mereka, karakteristik anak mereka, bagaimana mereka orang tua bisa berkomunikasi dengan anak, begitu melibatkan anak dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan seperti contohnya tadi itu yang sudah dikatakan oleh Bu Christine. Jadi dari kesadaran lalu ada komunikasi, dan dari komunikasi itu akan muncul penyesuaian yang baik, begitu. Penyesuaian itu terus berkembang sampai melahirkan pola. Nah, sampai melahirkan pola. Kalau boleh saya katakan, saya tuh paling suka dengan istilah karet gelang. Oke. Paling suka dengan istilah karet gelang. Kenapa? Karena kita tahu sebelumnya kita nyaman dengan kondisi kita ya. Sebelum masa pandemi, dengan ritme kerja kita, dengan ritme tanggung jawab kita sangat nyaman sekali begitu. Namun masuk ke kondisi pandemi ini semuanya berubah begitu. Nah, dari sini banyak sekali tuntutan seperti tadi Mas Daniel katakan, kita di-push untuk IT-nya, kita di-push untuk kecakapan-kecakapan yang lain dan lain sebagainya. Kalau kita menyerah, udah kita nggak bisa apa-apa. Nah, coba mungkin nanti pendengar bisa berpikir tentang karet gelang begitu. Awalnya karet gelang itu mungkin sentimeternya atau diameternya cuma 3 begitu ya. Nah, dalam kondisi pandemi ini anggap saja kita sedang ditarik sedemikian rupa sampai benar-benar sudah mentok gitu ya. Nah, ketika kita ditarik, anggap saja yang tadinya potensinya hanya 3 cm begitu, kemudian ditarik sedemikian rupa dan kita sangat-sangat kuat dan sudah mentok di situ, dan coba karet gelang itu dikembalikan, diameternya akan sudah berubah. Jadi potensi kita sudah bertambah begitu, kapasitas kita sudah bertambah. Nah, saya senang sekali. Jadi itulah cara saya pribadi kalau boleh sharing, itu cara saya untuk melihat, oh ya, aku pasti harus bisa belajar hal baru karena aku bisa kayak gitu. Mungkin itu dari saya. Kalau dari Bu Christine sendiri? Sudah lengkap sebenarnya. Semakin diperkaya lagi begitu. Sebenarnya kalau untuk dari orang tua, terutama ya dari sisi orang tua, yang terakhir mungkin yang saya sampaikan, tetap berupaya atau mungkin ke arah mempertahankan komunitas yang positif. Termasuk juga sih ini sharing kami berdua itu juga ngobrolnya nggak melulu masalah-masalah orang lain begitu ya, atau orang lain begitu. Kadang kami pun juga saling buang sampah. Ini contoh yang kami lakukan gitu, karena sebenarnya tetap ada saat-saat yang stressful itu, terutama untuk mama-mama itu tadi, untuk bisa sharing dengan orang lain gitu. Nah, kadang mungkin kalau yang sebelumnya itu terkadang ya kumpul-kumpul dalam format arisan yang apa gitu, mungkin sekarang memang belum saatnya yang demikian, tapi tetap bisa untuk di antara beberapa teman ini gitu. Ini mungkinkah untuk tetap bisa jadi komunitas yang bisa support positif, karena bagaimanapun itu diperlukan selain support dari pasangan, dari suami gitu. Itu juga tetap membutuhkan support dari orang lain. Ketika komunitas kita positif, pasti kita juga akan menjadi lebih positif. Nah, untuk komunitasnya sendiri harus berhati-hati juga gitu. Jadi harus berhati-hati juga bahwa ini tuh masa-masa yang rentan untuk semuanya, masa-masa yang krisis untuk semuanya. Maka sebisa mungkin yuk kita itu support itu hal-hal yang positif. Sekalipun kayaknya agak pesimis, tapi jangan sampai lalu menjadi lemah. Tadi terkait dengan yang karet gelang tadi, sebenarnya ataukah semua itu ukurannya adalah mampu nggak mampu gitu, kan belum tentu mampu nggak mampu gitu, tapi mau nggak mau gitu. Tadi jangan-jangan kalau kita paksa, kita push, tadi Mas Dadi bilang di awal, kita push to the limit gitulah ya, kita sampai akhir kita push kapasitas kita gitu, jangan-jangan itu justru bisa berkembang jauh lebih bagus. Itu sih, jadi tetap berpikir positif, membangun komunitas yang positif gitu. Optimis lah gitu. Optimis. Intinya semua pola kita harus dirubah menjadi sesuatu yang lebih positif ya daripada waktu-waktu sebelumnya begitu. Apalagi kita juga belum tahu sampai kapan masa pandemi ini belum akan berakhir begitu ya. Tapi kita berdoa semoga segera begitu ya. Dan semua bisa kembali normal pada awalnya begitu. Tentunya dengan pembelajaran yang kemarin sudah kita dapatkan selama masa pandemi ini. Oke,
sahabat Lisa, terima kasih untuk kebersamaannya. Tapi sebelumnya juga terima kasih untuk Ibu Ajeng dan juga Ibu Christine. Sama-sama. Ditunggu lagi kehadirannya di sini ya, karena 1 jam ini kayaknya masih kurang ya untuk kita bahas banyak hal yang mau kita ulik lebih dalam lagi begitu ya. Dan juga sahabat Lisa tetap menyatu di 103.9 Elisa FM, The Victoria Station. Temani beli roti yuk, mau buat oleh-oleh keluarga besok.